Welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang tim nasional Indonesia U23 yang baru saja menyelesaikan 2 pertandingan di babak penyisihan grup kualifikasi Piala Asia U23 lawan tim nasional Australia U23. Seperti yang kita ketahui, seharusnya grup ini diisi oleh 4 tim. Ada juga seharusnya China dan juga Brunei Darussalam. Tapi China dan juga Brunei Darussalam mengundurkan diri sehingga tersisa hanya Indonesia dan Australia, dan kedua tim ini hanya perlu memainkan 2 pertandingan untuk menentukan tim mana yang lolos ke Piala Asia U23. Sejauh ini timnas Indonesia U23 belum berhasil lolos ke Piala Asia U23, beda dengan Australia yang lolos dalam 4 edisi dari Piala Asia U23. Bahkan di edisi terakhir timnas Australia U23 itu menempati peringkat ketiga. Jadi tentu di atas kertas ini bukanlah pertandingan yang akan mudah untuk dimenangkan oleh timnas kita. Tapi bukan berarti para pemain tidak memberikan perlawanan kepada Australia. Para pemain kita bermain sepenuh hati, bermain mati-matian di atas lapangan. Bahkan ada beberapa pemain yang tidak bisa menyelesaikan pertandingan hingga menit terakhir, ya karena memang ada saja masalah dengan kebugaran. Bukan berarti bahwa para pemain itu tidak fit, tapi karena para pemain itu melewati batas, ya melewati batas kemampuan mereka di atas lapangan dengan terus bermain agresif dan terus bermain kencang hingga menit-menit terakhir. Nah, artinya apa? Salah satu perubahan yang telah dilakukan oleh Coach Sintayong adalah dari segi untuk membuat para pemain kita lebih kuat lagi, ya, punya stamina yang lebih prima lagi, bisa bermain fisikal juga. Jadi memang sudah ada sebuah perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Memang saya tidak mengenal Coach Sintayong, saya ketemu pun belum pernah. Tapi jika saya bertemu, saya juga ingin berterima kasih kepada Coach Sintayong karena dia coba untuk melakukan sebuah perubahan yang sangat amat besar. Dan pertama-tama seperti yang kita tahu, bahwa dia coba untuk membuat para pemain kita lebih kuat lagi untuk bermain dalam satu pertandingan kompetitif. Jadi tidak mudah juga bagi para pemain tim lawan itu untuk bisa memanfaatkan kelengahan dari para pemain timnas kita dari segi stamina ataupun fisik. Dan kita juga bisa perhatikan bahwa para pemain Australia walaupun mencetak total 4 gol dari 2 leg ini, tapi juga mereka tidak bisa mencetak gol secara gampang. Ya, artinya semuanya melibatkan sebuah proses. Jadi memang ini adalah pertandingan yang berat bagi timnas Indonesia U23 karena ya mereka jarang-jarang juga kan bertemu timnas Australia U23. Dan kita juga harus pahami dan jangan lupa bahwa Australia kan sebetulnya bukan negara asal Asia. Australia itu adalah negara asal benua Oseania. Tapi mereka milih untuk pindah ke Asia beberapa tahun yang lalu sehingga memang mereka mencari pertandingan-pertandingan yang kompetitif. Nah, ketika Indonesia memang lebih sering beruji coba ya lawan tim-tim asal Asia, ketika juga yang mereka lakukan sebelum lawan Australia seperti lawan Tajikistan dan juga lawan Nepal, tentu pada saat bertemu Australia menjadi pertandingan yang sangat beda total. Kita bisa perhatikan para pemain timnas kita sulit untuk keluar dari tekanan para pemain Australia. Dan para pemain Australia ini cukup pintar. Di babak pertama mereka tidak bermain agresif, tapi di babak kedua saya perhatikan dari 2 leg ini para pemain Australia itu bermain ekstra agresif. Artinya apa? Mereka tahu bahwa mereka perlu untuk bermain agresif di babak kedua untuk mencegah para pemain Indonesia itu melakukan comeback. Dan itu menjadi salah satu taktik andalan dari pelatih sementara Australia, yaitu Trevor Morgan. Kita tahu Trevor Morgan adalah dirtek dari timnas Australia U23, tapi dia sementara ini dipilih sebagai pelatih menggantikan Graham Arnold yang dinilai gagal total di Olimpiade lalu, karena di Olimpiade lalu juga timnas Australia U23 berpartisipasi, tapi pemain-pemain yang kali ini dipilih ke skuad Australia U23 adalah pemain-pemain yang beda total. Anyway, kita bahas dulu dari line up ya, teman-teman. Line up ini sangat penting dari timnas Indonesia. Secara singkat saja saya ingin jelaskan bahwa Coach Sintayong ini tampaknya juga memilih pemain-pemain yang bisa bermain compact. Jadi agar jarak di antara para pemain itu tidak terlalu jauh pada saat bertahan. Karena saya pikir Coach Sintayong ini sudah mengantisipasi bahwa Australia akan memainkan the passing game. Jadi dari line up 2 leg yang kita bisa perhatikan bahwa di leg kedua Coach Sintayong itu hanya melakukan perubahan di sektor tengah dan depan. Artinya jika di leg pertama itu yang bermain dari awal itu adalah Bagus Kavi, tapi di leg kedua yang bermain dari awal sebagai striker adalah Taufik Hidayat. Kemudian kita juga bisa melihat Rame Rumakek yang bermain di leg pertama
justru di leg kedua Marcelino Ferdinand yang memulai sebagai starter. Kenapa dilakukan perubahan seperti ini? Ya karena jelas Indonesia mengejar gol teman-teman, dan kita tahu bahwa Marcelino Ferdinand adalah pemain yang bisa menahan bola. Jadi dia diharapkan bisa menahan bola, bisa juga memberikan passing-passing yang diperlukan ke lini depan, dan Taufik Hidayat tentu sebagai finisher, apalagi Taufik Hidayat mencetak gol di leg pertama. Di leg pertama terlihat para pemain tim Indonesia itu di menit-menit awal panik. Jelas terlihat karena juga sudah ada penalti yang bisa diperoleh oleh Australia karena hanya ada pelanggaran yang tidak begitu keras dilakukan, saya lupa, mungkin Ramiro Makek ya yang menyentuh pemain Australia di dalam kotak penalti. Tapi cukup baik Hernando Ari ini, dia melakukan save di 5 menit awal game tersebut. Jika dia tidak save, mungkin akan lebih sulit lagi bagi timnas U23 untuk bisa mencetak 2 gol dalam pertandingan first leg tersebut. Tapi yang menjadi persoalan ketika para pemain timnas kita tidak bisa keluar dari pressure para pemain timnas Australia U23. Jadi para pemain timnas Australia U23 ini juga saya perhatikan tidak hanya terpaku untuk menyerang dari satu sektor. Mereka memindahkan bola dari kiri ke tengah, kemudian ke kanan, kemudian jika tidak bisa juga terobos dari kanan, mereka pindahkan lagi ke tengah, mereka pindahkan lagi ke kiri. Jadi secara kolektif memang dalam urusan menyerang timnas Australia ini bermain cukup baik, dan juga mereka menerapkan apa yang kita kenal high pressing, ya, high line of defense. Jadi untuk mencegah para pemain Indonesia melakukan counter. Nah, itu yang menjadi persoalan juga di leg pertama, sulit untuk bisa melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, apalagi di babak pertama. Namun di babak kedua, saya perhatikan sudah ada sedikit perubahan. Setelah tertinggal, para pemain Indonesia lebih berani untuk keluar menyerang. Saya pikir para pemain ini sedikit sulit ya untuk bisa bermain agresif di menit-menit awal leg pertama karena mungkin juga tidak terbiasa lawan pemain-pemain dengan postur tubuh yang tinggi dan juga kita tahu fisik yang terlihat begitu kuat ya. Tapi itu bukan menjadi salah satu faktor kekalahan dari timnas karena saya pikir postur tubuh itu seharusnya tidak jadi alasan ya bagi kita. Karena kita tahu juga tim-tim lain di dunia, mereka juga tidak punya postur, pemain-pemain dengan postur tubuh yang tinggi ataupun kekar, tapi mereka masih bisa perform. Jadi yang penting adalah permainan teknik. Jika permainan teknik ini bisa dibentuk, maka tentu para pemain timnas Australia akan sulit untuk bisa menahan high pressing game yang mereka lakukan. Tapi yang menjadi persoalan kan adalah teknik. Teknik itu bukan berarti permainan individu. Permainan individu itu berarti skill. Skill para pemain kita sudah bagus. Sudah bagus. Ya, saya tidak hanya mengatakan ini untuk menyenangkan kalian, tapi saya perhatikan secara individu pemain-pemain seperti Ramiro Makek, seperti Witan Sulaiman, kemudian kita lihat seperti Marcelino Ferdinand, ya, ada Hannes Sagara, secara skill mereka bagus. Rahmat Irianto pun bagus, tapi secara teknik itu artinya apa? Dalam urusan memberikan passing. Urusan memberikan passing itu juga perlu kepada pemain yang berdiri bebas. Nah, itu yang menjadi persoalan bagi Timnas Indonesia U23 dalam 2 leg ini. Jadi sulit untuk mencari pemain yang bebas. Bagaimana pemain itu bisa bebas? Perlu melakukan pergerakan tanpa bola. Nah, inilah saya pikir yang menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Coach Sintayong untuk bisa membuat permainan teknik dari para pemain timnas kita lebih baik lagi. Kalau kita berbicara permainan teknik berarti mengandalkan kecerdasan. Kecerdasan itu bukan berarti hanya mengandalkan gerakan-gerakan individu untuk mengecoh para pemain tim lawan, tapi bagaimana juga untuk bermain secara kolektif di mana para pemain perlu mengandalkan passing game dengan memberikan bola kepada pemain yang bebas. Jadi jika tidak ada pemain yang bebas di depan, ya salah satu caranya adalah untuk kembalikan bola ke tengah atau juga ke lini belakang. Paling tidak bisa menguasai bola dan juga mengendalikan tempo permainan karena sangat penting untuk memainkan tempo permainan lawan tim-tim yang mengandalkan high pressing game. Jika memang lawan tim-tim asal Asia Tenggara ataupun Asia, saya pikir sekarang nih, untuk saat ini Timnas U23 masih bisa fight, masih bisa compete. Karena memang permainannya tidak buruk-buruk amat juga. Buktinya bisa mencetak 2 gol, bisa juga menciptakan beberapa peluang di leg pertama. Saya mengatakan di leg pertama. Ada juga beberapa peluang yang bisa dihasilkan oleh para pemain Timnas U23. Tapi ketika dalam urusan memberikan passing, melakukan build up serangan, melakukan transisi, nah inilah yang masih kurang. Dan saya pikir itu wajar saja. Karena kan para pemain ini jarang bermain secara bersamaan. Ya kita tahu sekarang kan mereka sudah mulai kembali bermain di pertandingan-pertandingan kompetitif. Jadi memang dibutuhkan waktu. Dibutuhkan waktu untuk menyatukan para pemain secara permainan di atas lapangan mengandalkan teknik. Dan Coach Sintayong berkali-kali memang telah mengatakan bahwa para pemain Indonesia itu kurang tenang pada saat menghadapi Timnas Australia dalam 2 pertandingan ini. Ya memang terlihat jelas ya ada kepanikan yang sering terjadi di defense ataupun di lini tengah dari Indonesia ketika ada serangan bergelombang yang dilakukan oleh para pemain Australia.
Jadi faktor ketenangan itu juga sangat penting teman-teman. Pemain-pemain besar di dunia itu bisa bermain bagus dalam sebuah pertandingan penting ketika memang mereka bermain tenang. Dengan bermain tenang tentu mereka akan bisa berpikir secara jernih. So how about the second leg? Second leg sayang sekali Australia bisa mencetak gol cepat ya. Bahwa di 10 menit jika saya tidak salah tuh sudah bisa ada gol yang mereka hasilkan dari Patrick Wood juga yang mencetak 2 gol dalam 2 leg ini. Dan lagi-lagi para pemain Australia memanfaatkan situasi set piece untuk mencetak gol. Kita tahu di leg pertama juga dari situasi set piece mereka mencetak gol pertama. Tapi selain itu sulit juga bagi para pemain timnas Australia itu menciptakan gol dari open play. Karena memang form dari penjaga gawang Hernando Ari itu bermain sangat baik dalam 2 leg ini. Artinya sekarang Coach Sintayong sudah punya pilihan lain selain Riyandi, yaitu Hernando. Nah, artinya kan kita sekarang bisa melihat lagi bagaimana kontribusi Coach Sintayong untuk membangun tim nasional yang mengandalkan materi pemain yang merata. Itu sangat penting teman-teman. Jadi jika ada pemain yang absen, maka jangan sampai mengganggu flow of the game dari timnas kita. Dan itu terlihat dalam 2 leg ini. Memang timnas U23 tidak bisa meraih kemenangan, tapi saya pikir dengan bisa memberikan perlawanan kepada para pemain Australia dengan hanya kalah tipis dan juga sempat menciptakan beberapa peluang, ya juga di leg kedua sayang sekali memang tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari penjaga gawang timnas Australia, tapi saya pikir secara keseluruhan para pemain memberikan fight yang luar biasa kepada para pemain Australia. Buktinya para pemain Australia pun di babak kedua di second leg juga lebih sering melakukan pelanggaran karena para pemain Indonesia tidak menyerah, pantang menyerah, terus bergerak ke depan, terus berusaha agar bisa mencetak gol. Dan saya pikir itulah salah satu perubahan signifikan yang telah dilakukan oleh Coach Sintayong yang membuat para pemain Indonesia itu pantang menyerah, harus terus bergerak, harus terus berlari, harus terus menekan para pemain dari tim lawan walaupun memang kita tahu dalam 2 pertandingan ini tidak sempurna. Tapi paling tidak sudah ada harapan yang bisa kita lihat bahwa para pemain bermain disiplin, ya, tidak terpancing emosi, tidak bermain kasar istilahnya, melakukan tackling-tackling yang juga tidak begitu keras. Itu juga sangat penting teman-teman. Karena teknik pengambilan bola itu juga tidak harus keras. Justru teknik pengambilan bola itu harus bersih atau sebuah tactical foul yang juga tidak terlalu keras untuk mencegah para pemain tim lawan build up serangan ke pertahanan. Jadi ya ini memang adalah sebuah kekalahan yang akan menjadi evaluasi bagi Coach Sintayong bagaimana bisa membenahi teknik permainan dari para pemain Indonesia, yaitu dia dari segi memberikan passing, dari segi mencari ruang kosong di pertahanan tim lawan agar bisa lebih mencair. Apakah itu taktiknya mengandalkan compact defense dan counter atau juga bermain menyerang. Saya tetap menaruh harapan bahwa Coach Sintayong akan bisa melakukan perubahan yang dibutuhkan perlahan-lahan seperti yang saya selalu tegaskan, bukan 1, bukan 2, bukan 3, saya pikir 4 hingga 5 tahun ke depan baru kita bisa melihat perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Tapi paling tidak tahap demi tahap kita sudah bisa melihat ada perubahan yang tercermin dalam permainan timnas Indonesia U23 walaupun belum sempurna, tapi kita harus sabar teman-teman. No hate, only football, salam sepak bola.